sing beunghar. Mudah-mudahan sing beunghar. Upami nu teu ngawal salam ibu-ibu carogena sing kawin deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna ittaqullaha malikal hakam. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Pertama-tama yang paling utama dan harus kita utamakan, marilah kita memanjatkan puja-puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua diberikan kesempatan sehingga atas dasar nikmat tersebut kita dapat bermuajahah, dapat bertatap muka di tempat dan di hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita semua, Sayyidul Mawjud wa afdalul kulli mawjud, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tercakup kita semua. Semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dewan Juri yang saya hormati, pengawas bina Kecamatan Cisayong yang saya hormati, Bapak Kepala K3S yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru anggota PGRI dari Sabang sampai Merauke, dari Masyrik hingga Maghrib yang saya cintai. Mual lami-lami, mual panjang-panjang, mual lebar-lebar. Mun panjang karunya ka ibu-ibu, lamun lebar karunya ka bapak-bapak bisi ngeplos. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dan kalau sidang Jumat biasa ini repes. Ada 6 ciri yang utama yang harus tergambar pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua naon? Berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Saupami diamati, saupami ku urang diperhatoskeun, teu aya nu luar biasa. Be aja. Saupami poin anu tadi ku urang diamati, kakupingna teh biasa saja. Tapi saupami ku urang diterapkeun ka peserta didik, bisa tekan tingali kahalangan kupot biasa nu kirang jangkung mah kieu. Saupami ku urang diterapkeun dina karakteristik peserta didik, maka akan menghasilkan manusia yang berintegritas, mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Karena sebut sami abg menang apal teu ka harti ya. Ieu mah ngabubungah kepala sekolah.
tuh di pelototan di kepala sekolah bade tungkul aya teman. Bapak Ibu guru, hadirin sekalian yang saya hormati, hal ini sangat penting. Jika profil pelajar Pancasila ditanamkan terhadap peserta didik ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang termaktub, yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 3, yaitu yang berbunyi pendidikan diselenggarakan agar setiap individu menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, nalar, cerdas, kreatif, dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Kahartos gitu. Komik kahartos abdi bade lungsur. Ciri di tengah Bandungan. Wih hadi ibu, gandeng cenah kana cepiolnya. Teraskeun. Artinya saumpami profil anu tadi henteu ditanamkeun pada karakteristik siswa, maka tujuan pendidikan nasional tidak akan tercapai. Jadi saumpami poin 6 tadi tidak tertanam pada karakteristik peserta didik, maka tujuan pendidikan nasional tidak akan tercapai. Hadirin rahimakumullah, pohon deui. Yang terakhir, bahwa tujuan pendidikan yang disebutkan dalam undang-undang tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 yang mempunyai nama Profil Pelajar Pancasila. Hadirin rahimakumullah, terakhir kata saya akan mengambil kalam hikmah Aflatun yang kita kenal biasa dalam kehidupan sehari-hari, kalam hikmah Plato. Plato berkata, likulli amrin hakikatun walikulli zamanin tariqatun walikulli insanin khaliqatun. Likulli amrin hakikatun, setiap perkara, setiap hal mempunyai hakikat. Bagaimana hakikat seorang guru, bagaimana hakikat seorang murid, bagaimana hakikat seorang santri, bagaimana hakikat lomba, bagaimana hakikat dewan juri. Hakikat lomba mengambil yang terbaik, hakikat dewan juri menilai, menimbang siapa yang terbaik. Saya sarankan kepada dewan juri, ulah lieur-lieur pikiran juara nantos aya di payun. Tepuk tangan. Amin begitu. Anu kedua Bu, likulli zamanin tariqatun, setiap zaman mempunyai jalan yang berbeda-beda. Maka mungkin menurut saya inilah yang menjadi alasan dasar kunaon kurikulum tiba heula gonta ganti. Sabab setiap zaman mempunyai jalan yang berbeda-beda. Baheula teu usum teknologi, ayeuna usum teknologi, maknya sistem pendidikan baheula yang diakurkeun jeung sistem pendidikan ayeuna. Eta teh sarua jeung meuli channel ka tukang kalapa. Anu terakhir anu katilu, likulli insanin khaliqatun, setiap manusia mempunyai wataknya masing-masing. Watak kamu terbatas, tapi ilmu tidak terbatas. Saumpamina urang menerapkan profil pendidikan Pancasila ke peserta didik, maka akan menghasilkan tadi manusia yang mempunyai integritas, cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas intelektual, dan cerdas sosial. Akhirul kalam, wallahu yahdina ila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada peserta nomor 4 atas penampilannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua PGRI dan jajarannya, yang terhormat Dewan Juri, yang terhormat instansi pendidikan yang terkait, yang terhormat dan yang saya cintai Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiat-tabiatnya, dan semoga kita termasuk golongan umatnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai penerus bangsa mempunyai tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab apa yang besar itu? Yaitu meneruskan perjuangan para leluhur kita, para pendahulu kita yang telah mengorbankan tenaganya, pikirannya, darah, bahkan nyawa sekalipun. Untuk apa? Untuk bangsa negara kita supaya dihormati oleh mata dunia, agar menjadi perdamaian, kedaulatan perdamaian, untuk menjadikan bangsa dan negara 1000 bahasa, untuk menjadikan bangsa dan negara 1000 suku bangsa yang bersatu menjadi Pancasila. Pancasila menjadikan ideologi kita. Pancasila juga menjadikan landasan-landasan dasar negara yang mempunyai 5 ayat. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para hadirin yang berbahagia, Pancasila sebetulnya sudah dinaungkan waktu kita kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, Allah yang Maha Esa. Lalu kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kita berbondong-bondong atas panggilan nama Allah untuk melaksanakan ibadahnya, perintahnya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam melaksanakan sholat tidak ada
muncullah hayal sholat, marilah menuju kemenangan. Setelah kita bersatu sholat berjamaah bersama-sama, tidak ada pembedanya, menjadikan kita itu tidak ada mana si kaya mana si miskin, sama semuanya. Dan lalu terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kita kembali lagi dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, La ilaha illallah. Berarti apa? Berarti Pancasila. Kalau kita kuat Pancasila, berarti kita kuat juga iman. Kalau kita kokoh iman, berarti Pancasila juga kokoh. Para hadirin yang berbahagia, kita sebagai generasi muda memang punya tanggung jawab yang besar. Maju mundurnya negara kita ada di pundak kita. Kita melangkah satu langkah, berarti 3 generasi bisa maju. Kalau kita mundur, berarti 3 atau lebih generasi kita bisa mundur. Dengan mengamalkannya Pancasila di kehidupan kita, berarti kita menilai-nilai karakter kita terbentuk karena berpedoman keimanan dan ketakwaan. Hadirin rahimahullah, mari kita kuatkan lagi apa yang namanya Pancasila dengan melakukan dengan keimanan kita. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, karena kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada peserta nomor 5 atas penampilannya. Kita harus mengenalkan kepada pelajar, kita harus mencintai, kita harus mengetahui budaya kita. Bahkan kita harus mengenalkan, kita harus bangga loh terhadap budaya kita. Memang saat ini mungkin kita mengetahui bahwa budaya luar sangat cepat masuk ke Indonesia. Jika kita memperhatikan anak-anak didik kita mungkin sudah mengenal per-K-popan dan lupa terhadap budaya kita. Maka untuk itu peserta didik kita boleh berinteraksi dengan budaya luar dengan catatan tidak melawan nilai-nilai Pancasila. Untuk selanjutnya, bernalar kritis. Ini yang paling menarik karena dalam bernalar kritis ini ada 2 kunci, yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Dan pada abad 21 ini sungguh luar biasa, sangat berat bagi kita, khususnya apabila untuk guru-guru SD, dimulai dari siswa SD, kita harus mengajarkan siswa tersebut untuk menganalisis dan mengevaluasi setiap hal, baik dalam pelajaran maupun segala tingkah lakunya. Kita bisa mengajarkannya seperti, coba, jika kamu melakukan sesuatu, apa yang akan terjadi? Nanti siswa tersebut akan berpikir, ketika, oh iya, akan terjadi seperti ini. Ketika sudah terjadi seperti itu, kita ajak kembali. Coba, jika sudah terjadi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Maka siswa kita akan terbiasa untuk menganalisis dan mengevaluasi segala macam hal. Dan sekarang ini, teknologi yang semakin berkembang, informasi yang masuk, dengan kemampuan menganalisis dan mengevaluasi
kita dan semua orang yang ada di Indonesia bisa mampu menyaring informasi mana saja yang harus kita pilih. Profil pelajar Pancasila dalam perspektif Islam menginginkan agar manusia-manusia di Indonesia ini cinta terhadap agama, bangsa, dan negara. Selain itu, generasi muda yang akan menjadi generasi selanjutnya diharapkan menjadi generasi yang sempurna, insan kamil, berkarakter, berakhlak mulia, sehingga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, kita perlu menerapkan karakter yang religius kepada peserta didik kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Terima kasih kepada peserta nomor 6 atas penampilannya. Siap-siap nomor peserta 7. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang berbahagia, inilah penampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. La sadaqallahul azim. Yang terhormat Dewan Juri pada lomba pidato, yang terhormat Ketua PGRI, yang terhormat Bapak Pengawas, mohon maaf, yang terhormat Ibu Pengawas, yang terhormat Bapak Penilik, dan yang kami banggakan seluruh saudara-saudara yang hadir sebagai anggota PGRI pada hari ini. Puja yang selalu menghias rasa, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan sosok yang amat gagah perkasa, yang tiada dua, yang bernama Anggi Purwangraha. Puji yang selalu menghias hati, marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan sosok istri. Mudah-mudahan istri yang ada di sini menjadi pendamping bidadari di surga nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi, baginda termulia yang menjadi panutan seluruh umat manusia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, berbicara kata Pancasila, tentu saja kata itu tidaklah asing di telinga kita sebagai rakyat Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, tentu saja ketika kita